Shalom semuanya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang di rumah, yang sudah join lewat aplikasi Zoom, selamat pagi semuanya. Seberapa kita yang sudah ada pagi hari ini? Mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan kita pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan kita pagi hari ini. Bapa, dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, hamba menyerahkan ibadah ini. Kiranya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati ibadah ini. Tuhan, berdoa juga kami untuk para jemaat yang akan datang. Kiranya Tuhan juga berkati mereka dalam perjalanan. Tibakan mereka di sini dengan sukacita ya Bapa. Hamba juga berdoa untuk setiap kami yang terlibat pelayanan juga Tuhan berkati dan urapi. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan juga Tuhan urapi ya Bapa. Berkati agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim telah berlalu, tapi kami percaya penyertaan-Mu nyata dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Semusim telah berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan
Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Yalah wala 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 sanda yalah wala wala wala. Haleluya. Glory, haleluya. Yalah wala 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 sanda yalah wala wala wala. Ya wala sanda yalah wala 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 wala. Ya wala wala sanda yalah wala 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 wala. Ya wala sanda yalah wala 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 wala. Engkau mulia, agung dan perkasa. Engkau luar biasa, Allah semesta alam, Allah yang bertata di bumi dan di surga, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Yesus Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang termulia, Engkau yang termegah. Segala puji dan hormat kami naikkan hanya padamu Tuhan. Hanya Kau yang layak untuk kami muliakan. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur
hormat, kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau ya Bapa. Kami mau memuji-muji Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Sungguh kami tidak dapat membalas ya Bapa, selain sujud menyembah dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami muliakan. Kita pagi hari ini yang sepakat untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak, Ibu, apa kabar? Yang di rumah, apa kabar semuanya? Bapak Ibu, ada sukacita pagi hari ini? Saya undang untuk bangkit berdiri. Beri salam kepada sebelah depan belakangnya dengan menghormatinya. Ya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mau bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, sorak-sorai untuk Tuhan kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Bapak Ibu ada sukacita? Masih kuat memuji Tuhan? Beli sorak-sorai untuk Tuhan kita. Dia Raja, Dia yang termegah, Dia yang berkuasa.
dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Oh, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan kesemangatku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. We worship You, Lord. Terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Sorak-sorai Tuhan kita. Bapak Ibu rasukan kita, silakan duduk Bapak Ibu. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan Desember Bapak Ibu. Musim demi musim boleh berlalu, tapi kita percaya Tuhan menyertai kita selalu. Kalau dulu kita lewati musim kemarau, musim hujan. 2 tahun ini kita beda Bapak Ibu. Kita lewati musim pandemi. Tapi puji Tuhan, kita boleh ada saat ini. Kita masih boleh bernapas, masih boleh sehat. Kita percaya semua adalah anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sungguh luar biasa kita punya Tuhan. Kalau saya pribadi, saya banyak mengalami pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Mungkin tidak bisa dihitung.
Sudah lama saya tidak pernah bersaksi ya. Senin malam yang lalu jam 1 subuh ya, itu sudah subuh jam 1 ya. Anak saya yang kecil itu ketok-ketok pintu kamar saya, katanya dia muntah katanya. Jadi kami buka pintu, dia muntah. Udah tuh mencret lagi, diare. Jadi dari jam 1 sampai jam 3 tuh dia muntah dan diare. Tapi puji Tuhan, kami kasih dia minum teh manis, dia masih mau minum. Kasih makan biskuit dikit, dia masih mau minum, jadi tidak kosong. Tapi begitu sudah makan, keluar lagi Bapak Ibu. Jam 3 sore subuh itu mukanya sudah pucat, sudah mau pingsan dia. Waktu dia terakhir diare di kamar mandi itu, dia sudah nggak bisa berdiri lagi. Posisi sudah sangat lemah. Kalau orang lain, mungkin kalau adik-adik saya pasti sudah bawa ke rumah sakit. Tapi kami ngomong sama istri saya, kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Kami berdoa, kami penyembahan, kami seperti biasa lagu andalan kami adalah mujizat itu nyata. Kami pujian lagu itu, kami berdoa, tumpang tangan, minta Tuhan jamah dia, sembuhkan dia. Udah doa, kami kasih dia minum air putih, pakai garam, pakai gula. Sudah minum, jam 3:30 dia tidur. Puji Tuhan sampai pagi dia bangun jam 8 karena nggak sekolah, minta libur waktu itu, minta izin. Jadi saya turun kerja, saya naik sarapan jam 9 dia udah sehat Bapak Ibu. Dia udah lari-lari, udah bisa main-main. Itulah hebatnya Tuhan. Kalau kita mau berdoa, mau sama Tuhan, jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sudah berdoa, kita ragu-ragu. Kita harus optimis. Maka doa kita akan dikabulkan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya Tuhan kita baik. Musim demi musim berlalu. Meskipun musim pandemi, kita juga boleh lalui bersama Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Nyanyi sama-sama Bapak Ibu, mari kita pakai berdiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. haleluya. Sungguh kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kemurahan-Mu Tuhan. Engkau ada bersama kami melewati hari-hari. Oh haleluya. Sekiawala sandaya la wala 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 wala. Sekiawala sandaya la wala 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 wala. Sekiawala sandaya la wala 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 se. Sekiawala sandaya la wala wala wala. Sekiawala sandaya la wala 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 se. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Saya undang petugas Yosefat untuk maju ke depan. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk dua pokok doa pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk Natal Sekolah Minggu yang diadakan pada tanggal 11 Desember ini, agar semua berjalan dalam pimpinan Tuhan dan anak-anak mengalami jamahan dan perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk retreat staf dan keluarga lembaga ASP Sumsel, Lampung, dan Jambi agar berdampak dan berguna bagi keluarga dan pelayanan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas anugerah penyertaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan bagi kami. Kalau kami boleh ada di penghujung tahun ini, semua karena kasih Allah yang tak pernah berkesudahan dan tak pernah terbatas bagi kami. Terima kasih untuk anugerah, terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati bulan demi bulan, waktu demi waktu di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh bertemu dengan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan untuk segala aktivitas, segala kegiatan rohani di bulan Desember ini ya Tuhan. Banyak gereja-gereja Tuhan yang mulai mengadakan Natal, dan persekutuan-persekutuan orang percaya yang mulai beribadah. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan terus memberkati pada ibadah dan perayaan Natal yang diadakan oleh saudara-saudara kami. Kiranya mereka terus dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk kegiatan anak sekolah minggu pada perayaan Natal yang akan diadakan pada tanggal 11 ini. Kami berdoa untuk segala kesiapan yang ada. Kiranya anak-anak kami juga mulai menyiapkan diri untuk menyambut perayaan Natal ini. Mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Demikian juga untuk guru-guru sekolah minggu, mereka boleh disiapkan oleh Tuhan. Para pelayan, para pemuji, pemusik, dan semua kami yang terlibat di dalamnya, kami diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak kami Bapa, di dalam menyambut perayaan Natal ini. Mereka boleh memaknai kelahiran Kristus Tuhan dalam kehidupan mereka menjadi sesuatu yang istimewa, karena mengalami perjumpaan dengan Kristus Tuhan, sehingga hati mereka diubahkan menjadi hati seperti Bapa. Mereka memiliki karakter yang baik, karakter yang diubahkan terus menerus oleh kuasa Roh Kudus. Mereka menjadi anak-anak yang berdedikasi, menjadi anak-anak yang penuh tanggung jawab, dan mereka menjadi pemimpin ke depan yang membawa harapan bagi bangsa dan negeri kami. Kami berdoa buat anak-anak kami Bapa.
Kiranya Tuhan mengisi kehidupan mereka, hati dan pikiran mereka dengan kasih-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi teman-temannya, bagi keluarga, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, ini kerinduan kami. Anak-anak kami adalah menjadi anak panah yang akan kami lesatkan kelak di kemudian hari, dan tergenapi segala kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan seluruh potensi boleh dikembangkan karena Roh Kudus menyertai kehidupan mereka. Bapa, demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dari lembaga ASP yang akan bertreat dalam waktu yang dekat ini. Kami berdoa kiranya persiapan demi persiapan boleh ada dalam melakukan retreat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap saudara-saudara kami. Kami bersyukur kalau Tuhan dapat mengizinkan untuk dapat berkumpul bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam kegiatan retreat ini ada lawatan Allah yang besar, saudara-saudara kami. Ada kasih yang dipenuhkan oleh Allah, sehingga saudara-saudara kami boleh disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara kami dikuatkan kembali, ditegaskan kembali motivasinya untuk terus melayani dan menjangkau yang hilang. Terima kasih Bapa. Mampukan setiap saudara-saudara kami untuk terus kuat di dalam Tuhan, baik dalam persekutuan, demikian juga dalam penjangkauan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin yang ada di ASB, baik itu koordinator, begitu juga para direktur. Kiranya ditolong oleh Tuhan, boleh memimpin dengan penuh hikmat, sehingga orang-orang yang ada di sekitar mereka boleh terus bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kapasitas, dan bertumbuh dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, bila kehidupan mereka mencerminkan kehidupan Kristus dimanapun dan kemanapun mereka berada Bapa. Kami sungguh percaya bahwa janji-janji Tuhan melekat dalam kehidupan mereka, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan mereka. Engkau juga sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau adalah Tuhan dan penolong bagi saudara-saudara kami, sehingga mereka tidak perlu takut dalam hal apapun dan dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk kerjasama dan bermitra dengan banyak gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat. Kami berdoa Bapa, agar ada kerjasama yang baik, kerjasama yang memuliakan Tuhan, dan berdoa agar keduanya menjadi alat transformasi bagi bangsa dan negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih Bapa. Sebentar pagi ini kami akan menerima kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan hamba-Mu, boleh mengajarkan kami dengan penuh hikmat, sehingga firman-Mu boleh sampai di hati kami, tanah hati kami yang subur, dan firman-Mu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan banyak hal kepada kami, menginsafkan, bahkan mendidik kami di dalam banyak kebenaran ilahi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih yang pertama untuk Bapak Gembala yang memberikan waktu, kesempatan, kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, sebagaimana worship leader tadi menyampaikan, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember, yang bagaimana sebagai institusi gereja pasti ada banyak kegiatan yang bersangkut paut dengan Natal. Nah,
Cuman karena kondisi keadaan, situasi mungkin ada banyak gereja yang membatasi atau penyelenggaraannya secara internal. Begitu juga yang terjadi atas pekerjaan pelayanan Tuhan di unit 5. Salam saya sampaikan bagi kita pagi hari ini. Ya. Saya akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Amin untuk firman Tuhan. Apa yang dicatat oleh Yohanes? Mengapa berbeda dari Injil-Injil sinoptik yang lain? Ya, Yohanes adalah seorang Yahudi, tentu saja dididik dalam tradisi budaya culture Yahudi. Dan istilah ungkapan gembala pasti sesuatu yang familiar dalam tradisinya, dalam benak Yohanes. Sedangkan bagi kita ini mungkin agak berbeda karena culture kita bukanlah komunitas yang tinggal dalam situasi penggembalaan. Nah, Injil Yohanes sekali lagi berbeda dari Injil-Injil yang lain. Ketika Matius, Markus, Lukas seringkali memandang dalam spektrum kemanusiaan Yesus, tetapi Yohanes seringkali memandang dari sisi keilahian. Akulah gembala yang baik. Ego eimi, ho poimen, ho kalos dalam bahasa Yunaninya, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan I am a good shepherd. Akulah gembala yang baik. Apa karakteristik keistimewaan dari profesi atau pekerjaan sebagai gembala? Yang saya baca bahwa pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang high risk, pekerjaan yang penuh dengan resiko. Mengapa demikian? Sebab gembala zaman itu pasti keluar dari pemukiman, mencari tempat, mencari wilayah, mencari area di mana banyak padang rumput hijau. Artinya, pekerjaan ini menuntut tanggung jawab, keseriusan. Sebab dalam perjalanannya ada ancaman yang mengintai manakala dia tidak waspada. Hidup domba-dombanya bergantung sepenuhnya pada diri gembala tersebut. Ketika Kristus menyatakan dirinya akulah gembala, artinya ini adalah sebuah ungkapan I am different, aku berbeda dari orang-orang yang lain. Kita bisa mengerti makna ini manakala kita membaca pasal-pasal atau ayat-ayat sebelumnya. Sebab dalam ayat-ayat pertama di situ ada tokoh yang lain yang disebut pencuri, perampok, orang asing, gembala upahan. Tetapi Yesus mengidentifikasi dirinya, akulah gembala. Sebuah sosok, sebuah figur
yang dekat dengan domba-dombanya. Dalam tradisi Yahudi, ungkapan akulah gembala pasti sesuatu yang dekat dengan kehidupan mereka. Sejajar dengan bagaimana Raja Daud berkata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Jadi secara kehidupan kemasyarakatan zaman itu ada sebuah keyakinan bahwa Tuhan adalah gembala. Hal berikut dijelaskan, akulah gembala yang baik. Kata baik yang dalam teks aslinya ditulis kata kalos, seringkali diterjemahkan good, indah, mulia, baik, dalam hal moralitas tentunya. Nah, tetapi acap kali kita kebingungan, apa arti baik? Apa definisi dari baik? Jika ada orang yang mengatakan aku orang baik, pasti ada tolak ukurnya. Kebaikannya bisa dilihat, kebaikannya bisa dirasa, bukan sekedar ungkapan kosong tanpa makna. Nah, kebaikan itu pasti konkret. Nah, dan ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa kebaikan dalam konteks ini kebaikan dalam hal relasi, hubungan. Jadi intinya bahwa baik atau tidaknya gembala dalam bacaan atau nats ini dilihat dalam kaitan dengan apa yang dia gembala lakukan terhadap domba-dombanya. Injil Yohanes, bahkan surat-suratnya, bahkan kitab Wahyu, seringkali ada angka 7. Ini adalah ungkapan keempat dari ego eimi. Yang pertama, akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang terakhir, akulah pokok anggur yang benar. Nah, 7 seringkali dimaknai sebagai sebuah arti yang utuh, komplit seluruhnya. Pun kata dalam catatan bahasa Yunani, kata ego eimi hopoimen, hokalos, dimaknai bahwa ini adalah sesuatu yang khusus, sesuatu yang eksklusif. Artinya hanya satu pribadi saja yang bisa menyampaikan fakta ini. Tidak ada gembala-gembala yang lain yang baik. Pun jika kita melihat dalam konteks nubuatan mesianis, hal ini juga menjelaskan bahwa ini adalah realisasi penggenapan dari penantian yang panjang bagi orang-orang Yahudi akan munculnya pembebas penolong. Baik, saya akan masuk dalam poin berikut, ciri atau kriteria seorang disebut gembala yang baik. Ayat 11 berkata bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Poin pertama, gembala yang baik memberikan nyawanya. Kata memberikan ini dalam teks aslinya ditulis kata tithemi, yang artinya to place, I put, menetapkan, menentukan, memutuskan, mempersembahkan. Dulu saya berpikir, jika gembala mati, jika gembala kalah, bagaimana nasib keadaan domba-domba ini? Tetapi ini bukan bentuk ketidakberdayaan. Ini bukan bentuk kekalahan. Ini bukan bentuk ketidakmampuan gembala
memelihara, melindungi domba-dombanya, bukan. Sejajar dengan ini Paulus berkata, sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Sering dalam diskusi, dalam percakapan, baik dalam media sosial, orang berkata, mengapa tuh hanya orang Kristen mati? Seolah-olah ini tuduhan membuktikan bahwa Yesus tidak sanggup menjaga hidupnya, memelihara kawanan dombanya, jika hanya dalam titik itu saja dan tidak dalam arti yang sepenuhnya. Sebab kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, keseluruhan, dan kedatangan kembali adalah sebuah relasi atau kesatuan yang utuh. Nah, jadi di sini gembala memberikan, berjuang, rela mati, memberi hidupnya bagi domba-dombanya. Jadi bukan kematian gembala menunjukkan bahwa ia tidak berdaya melindungi dombanya. Nah, ayat 17 dan ayat 18 menjelaskan bahwa ini adalah tindakan sukarela yang menunjukkan kekuasaannya. Pun dalam naskah Yunani di situ ada kalimat bagi domba-dombanya. Kata bagi di situ ditulis kata hiper, yaitu menjadi makna penggantian. Gembala rela mengorbankan dirinya bagi demi domba-dombanya. Itu yang Kristus lakukan bagi domba-dombanya. Makanya dia berani mendeklar, akulah gembala yang baik. Poin kedua dari sosok kriteria dari seorang gembala yang baik, dalam ayat 14 dan 15 di sini dikatakan bahwa akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Mungkin sosial media bisa menyiapkan apa yang tadi saya kasih. Nah, di sini ada kalimat mengenal, ginosko, yang dalam artian I come to know. Aku datang untuk belajar, aku datang untuk mengerti, aku datang untuk memahami. Nah, pengenalan sekali lagi adalah usaha yang disengaja, terus menerus, timbal balik. Perlu ada kerja keras, tekad, komitmen, semangat agar tingkat pengenalan itu mewujud. Kita hampir semua punya gadget. Tetapi apakah semua orang masuk di dalam perkenalan nama yang ada di gadget kita? Pasti tidak, bukan? Yang ada di gadget kita pasti orang-orang, sosok-sosok yang memang di mana kita bisa berhubungan dekat, hal-hal tertentu. Tidak semua orang namanya kita masukkan. Nah, mengenal, ada usaha terus-menerus, lama, waktu yang panjang, intens. Sebab kultur penggembalaan Yahudi itu unik. Iya. Ketika gembala menggiring, membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, sangat mungkin dia bertemu dengan gembala yang lain yang juga menggembalakan domba-dombanya. Tidak ada batasan, oh ini padang rumput saya, itu punyamu, tidak. Jadi domba-domba itu pasti berdekatan, kumpul menjadi satu. Tetapi uniknya gembala tahu mana domba yang menjadi tanggung jawabnya, mana domba yang dirinya dipercayakan kepadanya.
Ada tanda-tanda khusus, ada suara-suara khusus yang dia perdengarkan. Sehingga domba ini tahu, oh ini gembalaku. Dalam kisah Perang Dunia Kedua, ketika Laskar Turki menyerbu Palestina, Laskar Turki ini hendak mengambil domba-domba yang ada di padang penggembalaan selagi sang gembala tersebut tertidur pulas. Ini rombongan, ini gerombolan besar yang tentu saja mempersenjatai dirinya. Dia paksa, dia ambil domba-domba ini keluar dari pengawasan si gembala menuruni lereng bukit. Tidak berapa lama gembala tersebut tersadar dari tidurnya. Dia lihat domba-domba yang menjadi tanggung jawabnya digiring menjauh dari dirinya. Untuk melawan tidak mampu. Secara jumlah dan kekuatan persenjataan dia terbatas. Apa yang dia harus buat untuk menyelamatkan domba-domba tersebut? Dia beranjak dari duduknya, dia jalan ke arah tempat yang lebih tinggi dan dia mengatupkan tangannya. Selang beberapa saat, domba-domba tersebut berhenti dari perjalanan menuruni bukit tersebut. Dia tersadar. Tok, plak, tak, tak, tak. Dia tersadar. Dia tahu ini suara yang biasa dekat dengan aku. Tiba-tiba tanpa ada yang memando, domba-domba ini berbalik arah. Kembali ke arah suara tersebut. Mengapa bisa demikian? Karena ada kedekatan, ada chemistry, ada sebuah hubungan yang intens. Ketika Tuhan mengidentifikasi dirinya bahwa aku mengenal domba-dombaku, ini pasti sebuah kebenaran yang menggembirakan. Dan kita setuju memang Tuhan mengenal masing-masing kita. Amin? Iya. Justru pertanyaan yang harus menjadi jawaban bagi kita, adakah saya, adakah kita juga mengenal suara Sang Gembala? Ada tayangan pendek bisa di-share? Mungkin 2-3 menit. Why? Mengapa orang-orang pertama yang kedua, sekalipun mungkin clue-nya, tanda yang dia sampaikan mungkin sama, mirip. Tetapi domba-domba gak bersikukuh, dia tetap menikmati rumputnya masing-masing. Mungkin domba bilang, aku gak kenal suara ini. Menjadi berbeda ketika the farmer, sang pemilik, gembala yang benar-benar sungguh-sungguh dia tahu yang hidup dengannya, memanggilnya. Dia dengan bersegera menimpali, mendekati suara ajakan panggilan itu. Domba bisa diperlakukan. Ada banyak binatang yang secara insting naluri kebinatangan tahu siapa yang menjadi majikannya, siapa yang menjadi big boss-nya. Tidak semua orang. Tuhan pun merindukan sebuah relasi hubungan yang dekat. Yang mana kata ginosko ini adalah sebuah proses yang panjang. Hidup kita hari-hari ini juga harus dibangun dari prinsip ini.
persekutuan relasi dengan Tuhan yang adalah pencipta kita. Poin ketiga dalam ayat 16 bahwa gembala itu menuntun, melindungi, memelihara domba-dombanya. Saya akan masuk dalam circle yang lebih spesifik. Kristus adalah gembala yang baik. Anggaplah dia menggembalakan 12 murid-muridnya. Murid-murid yang tinggal bersama, makan bersama, aktivitas yang sama. Ketika Yesus menyembuhkan orang, murid-murid ada di sana. Ketika Yesus mengajar, 12 murid ada di sana. Bahkan ketika ada anggota keluarga dari salah satu murid yang sakit, Yesus menyembuhkan, ada di sana juga. Tapi Kitab suci menegaskan bahwa murid-muridnya mungkin tipikalnya sama seperti kita. Manusia biasa, manusia yang bisa kalah, bisa gagal, pernah gagal. Filipus salah satunya, ketika dia bertanya kepada Kristus, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Dan Yesus berkata, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tetapi engkau tidak mengenal. Iya, sudah berapa panjang, berapa lama pun Filipus belum tahu siapa sosok dari gurunya. Yudas Iskariot, seorang murid yang dipercaya dalam urusan keuangan. Dalam fase-fase terakhir dia datang mencium gurunya. Dan Yesus berkata, hai Yudas, engkau mencium aku dengan ciuman, menyerahkan aku. Itu Yudas. Bagaimana dengan Petrus, seorang sanguin, seorang yang meledak-ledak? Ketika dia berkata, menilai dirinya, kalau mereka lari, meninggalkan engkau guru, aku tidak. Aku rela mati bersama-sama dengan engkau. Ini orang yang sangat semangat. Tetapi perjalanan waktu bisa membuat semangat yang kuat berkobar-kobar ini gugur. Ketika ada seorang perempuan kecil berkata, bukankah engkau bagian dari orang itu? Petrus berkata, aku enggak kenal. Sampai 3 kali dan tiba-tiba di pojokan sana ayam berkokok. Saya bertanya kepada kita, suara ayam berkokok di Yahudi sama di kita sama enggak suaranya? Bunyinya tetap kukuruyuk atau di Yahudi sama Bu ya? Sama kok ya? Iya, anggaplah sama. Petrus tersadar. Bagaimana dengan murid yang lain yang namanya Thomas? Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, dia tidak ada di pertemuan tersebut. Saya enggak tahu kemana Thomas lari, kemana Thomas pergi, di mana keberadaannya. Ketika murid-murid yang lain berkata, memberitahu, Thomas, guru menjumpai kami. Dengan pongahnya Thomas bilang, tidak. Sebelum aku melihat bekas paku, sekali-kali aku tidak percaya. Ini gambaran murid-murid dengan wataknya masing-masing. Mereka pernah gagal, mereka pernah mendukakan, mengecewakan gurunya yang adalah gembala yang baik. Tetapi kesabaran Kristus memberi kesempatan sampai akhirnya mereka mengalami pertobatan. Perubahan paradigma, perubahan cara berpikir, perubahan tingkah laku.
bertobat, transformasi. Dan sejarah gereja mencatat bahwa kematian dari para murid-murid tersebut, kematian dalam artian membela, menjaga, mempertahankan iman dan keyakinannya, kendati maut yang menjadi ancamannya. Pertanyaannya, where's we stand? Di mana kita berdiri hari ini? Apa posisi kita? Apakah kita seperti para murid yang pernah gagal? Tetapi kabar gembiranya adalah tetaplah melangkah, tetaplah membaharui komitmen semangat untuk terus mengasihi Tuhan. Pertanyaan yang menjadi kontemplasi perenungan bagi kita. Jika Kristus mengidentifikasi, menyatakan dirinya, aku adalah gembala yang baik. Apa yang diharapkan, apa yang diingini, apa yang dimau dari seorang gembala yang baik atas domba-dombanya. Jika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, harusnya, idealnya, domba-domba ini juga menjadi domba yang baik. Benar seperti itu bukan? Harusnya, idealnya. Jika Kristus gembala yang baik, saya, setiap kita, harusnya juga menjadi domba yang baik. Tapi kitab Yesaya menjawabnya bahwa Yesaya 53, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Nah, pertanyaan bersama bagi kita, mari terus berjuang untuk tinggal menjadi domba-domba yang baik. Tidak menyusahkan gembala, walaupun itu adalah tanggung jawab gembala. Jangan keluar dari relasi, jangan keluar dari komunitas. Kiranya pernyataan akulah gembala yang baik mendorong kita sekalian juga menjadi domba-domba yang baik di hadapan Tuhan. Situasi mungkin membuat kita takut. Masa depan mungkin membuat kita tidak tahu. Tetapi keyakinan yang didasari bahwa Dia gembala yang baik, dekat dengan saya, memelihara, menolong, mengawasi. Seraya kita menjalankan tugas fungsi kita, hal ini pun akan membuat kita melangkah dengan sebuah sikap yang baik. Keyakinan diri yang dibangun di atas kebenaran firman pasti juga berimplikasi terhadap kesehatan tubuh fisik kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Jadi apa yang ingin saya akhiri adalah mari menjadi domba yang baik di hadapan Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan kudus sebagai bukti. Aku memberikan nyawaku, dan hal tersebut sudah Tuhan Yesus lakukan. Selamat menjadi domba yang baik di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita mengerti apa yang disampaikan ketika Kristus berkata, akulah gembala yang baik. Dia mengenal, dia memberikan nyawanya, dan dia menjaga melindungi kita. Tentu saja seperti yang ditanyakan tadi,
Pertanyaan itu harus kita renungkan dan kita jawab. Jika gembala itu adalah gembala yang baik dengan memberikan nyawanya, bagaimana dengan kita? Apakah saya dan saudara mau menjadi seorang domba yang baik, yang tidak nakal, yang tidak perlu harus membuat sang gembala yang agung berduka cita? Sebab ketika kita sesat dengan cara memilih jalan kita sendiri, memutuskan keinginan kita sendiri, Alkitab berkata kita mendukakan sang gembala yang agung itu. Mari biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini dan perjamuan kudus mengingatkan kita, Dia telah menebus dengan sangat mahal. Jangan jadi seorang yang hanya berani klaim dirinya, aku ini orang baik, tapi tidak ada sesuatu yang kita lakukan untuk membuktikan kebaikan kita. Kristus telah melakukannya bagi kita, menyerahkan nyawanya. Dan kita ingin menjadi seorang yang menerima, menghargai pengorbanan yang begitu besar dan tidak menyepelekannya, sehingga perjamuan kudus pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kita. Secara rohani, secara jiwa kita dipulihkan, pikiran, perasaan dan kehendak kita dikuduskan oleh darah anak domba Allah, sehingga seluruh hidup kita boleh dipandang Allah, manusia yang terus diperbaharui untuk menjadi serupa seperti anaknya dalam karakter, dalam kesucian, dalam segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih buat Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami, sehingga kami boleh kembali dalam pelukan kasih Bapa. Penebusan yang menjadikan kami milik kepunyaan Allah Bapa telah dibayar dengan sangat mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan nyawa dari putramu yang tunggal. Allah dalam rupa manusia yang rela datang, merendahkan diri, mengosongkan diri sekosong-kosongnya, hanya agar dapat menjadi manusia, menjadi hamba, menjadi penebus bagi kami, hanya agar kami dapat kembali kepadamu. Pagi ini ya Bapa, biarlah tidak ada seorang pun yang telinganya mendengar berita firman Allah untuk tidak segera menyerahkan nyawanya, hidupnya ke dalam tangan Tuhan, dan setiap hari menghargai pengorbanan Kristus. Terima kasih Bapa buat Kristus yang telah menyerahkan nyawanya. Terima kasih buat Kristus yang mengenal kami sekalian. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami, dalam kelemahan kekurangan kami mau terus berjalan bersama Tuhan, agar apa yang menjadi rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kami. Sejak kami mengenal Engkau, istimewa sejak pagi hari ini, kami kembali diingatkan betapa besar kasih Tuhan. Biarlah setiap respon kami, tindakan kami, bahkan angan-angan hati dan semua cita-cita hidup kami, Tuhan luruskan, Tuhan murnikan.
Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Berkati istri dan jemaat yang Tuhan percayakan di penggembalaan di unit 5. Berkati perjalanan untuk melayani ke unit 5. Sertai dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima korban yang agung, korban yang sempurna. Biarlah kami menerimanya dengan penuh syukur, penuh sukacita, seraya dengan sebuah keinginan yang kuat untuk terus dibaharui pikiran kami, roh kami, bahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Sementara kita menyanyi satu pujian, saya meminta pelayan Tuhan sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sempurnakan daku, ku dijadikan baru. darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sempurnakan daku, ku dijadikan baru. seperti yang kami nyanyikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ubah kami dari hari ke sehari, baharui kami, roh kami, pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Tuhan, kami mau menjadi satu pribadi yang terus belajar untuk mengenal Engkau, yang terus belajar untuk mengasihi Engkau lebih dari semua, seperti Engkau telah membuktikannya kepada kami. Dalam kelemahan kekurangan setiap kami, pagi hari ini kami mau menengadah, memohon kasih karunia Tuhan oleh penebusan darah anak domba Allah. Basuhlah kami dengan darah yang kudus, pikiran, perasaan, kehendak kami, perkataan, perbuatan, angan-angan kami dibasuh dengan darah yang kudus. Arahkan hidup kami, tuntun kami kepada kehidupan yang mengasihi Engkau, kehidupan yang berkenan kepadamu. Jika ada roh yang lemah, pagi hari ini Roh Kudus menjamah, memberikan kekuatan, membangkitkan kembali roh kami untuk bernyala bagi Tuhan.
Jika ada tubuh yang lemah, Tuhan juga menjamah menolong kami. Sehingga selama kami tinggal dalam tubuh yang fana ini, kami boleh menggunakannya untuk kemuliaan, kemasyuran nama Tuhan. Berkati setiap kami, supaya tubuh, jiwa, dan roh kami diperdamaikan senantiasa. Tuhan, berkatilah roti dan anggur ini. Melaluinya kami semua diberkati, baik roti dan anggur yang kami doakan di gereja, di rumah kami masing-masing, untuk mengingatkan kami akan tubuh dan darah Yesus. Berkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambutnya dengan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Apakah Bapak Ibu semua sudah menerimanya? Yang di rumah masing-masing boleh mengangkat rotinya ke hadapan Tuhan yang di rumahnya. Ya. Kita akan sama-sama menyambutnya. Tuhan, ini doa kami dengan penuh syukur. Kami menghadapkan diri kami kepada Tuhan. Biarlah kemurahan kebaikan Tuhan, pengudusan oleh darah anak domba Allah, memenuhi kami sekalian. Kami boleh menyatu dengan Tuhan, dan Tuhan di dalam kami, firman-Mu, Roh-Mu yang kudus di dalam kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan mendengar firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengangkat cawan ke hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Menyerahkan segenap hidup kita kepada Bapa pemilik hidup kita, kepada Yesus penebus dan juru selamat kita. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat nyawa-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, haleluya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tak habis-habisnya, tak henti-hentinya, kami berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Biar roh kami disegarkan, jiwa kami disegarkan, tubuh kami diberkati Tuhan. Seluruh perjalanan pengembaraan kami di bumi disertai dan diberkati Tuhan, diarahkan pada langkah dan kebenaran, sehingga tidak seorang pun menyimpang, mengambil jalan kami sendiri.
tapi kami mentaati Tuhan, mentaati Roh Kudus, mentaati firman-Mu. Ini doa kami. Kami lagi domba-domba yang telah ditebus dengan darah-Mu. Kepadamu Gembala yang agung, penebus kami, pemilik hidup kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ingin mengumumkan kembali untuk perayaan Natal karena sudah dekat ya. Tentu jemaat harus juga meresponinya. Natal tahun ini jatuh pada tanggal 25 Desember seperti biasa, tapi harinya hari Sabtu. Sehingga kalau kita biasa 24 malam, maka kita kebaktian 24 malam, tapi malamnya pun tidak malam, jam 5 begitu kira-kira ya, supaya tidak terlalu malam. Tapi ada keinginan Bapak Ibu atau beberapa orang yang ingin tanggal 25 juga ada kebaktian. Ya. Sehingga saya sebagai gembala mengakomodirnya juga. Menampungnya dan kemudian melalui chatting ada sedikit diskusi. Di mana ada yang ingin 24 sore kebaktian jam 5. Kemudian 25 pagi mungkin jam 9 juga ada ibadah singkat. Supaya Bapak Ibu tanggal 25 setelah ibadah bisa berkunjung atau menerima kunjungan. Nah, sejujurnya saya telah bertanya kepada tim yang ada di pelayanan Praise and Worship. Mereka setuju. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah kita akan membuat perayaan Natal tanggal 24 malam, artinya jam 5 sore sampai selesai, anak-anak sekolah minggu bisa tampil di situ, tidak terburu-buru, dan 25 pagi tidak sangat pagi dengan memperhitungkan gereja harus disteril dan sebagainya, dipersiapkan lagi, rapikan lagi, toiletnya juga, sehingga tidak bisa terlalu pagi, mungkin jam 9, kebaktian kira-kira 1,5 jam atau 1 jam. Tapi karena itu hari Sabtu, besok Minggu kita kebaktian lagi. Nah, saya ingin Bapak Ibu mengacungkan tangannya. Ya kan? Karena nanti kalau ditetapkan, wah 24 malam ada kebaktian, 24 sore ada kebaktian, 25 pagi ada kebaktian, 26 itu hari Minggu, kita kebaktian jam 7 lagi ya. Hari Minggu kan? Hari Minggu hanya 1 kali, jam 7 saja. Jadi yang sore usahakan untuk datang. Atau kalau mau kompromi, kita naik kebaktian jam 8 pagi hari Minggu. Nah, saya mempersilahkan Bapak Ibu siapa yang setuju tanggal 24 ada ibadah jam 5 sore, 25 pagi jam 9 ada ibadah, dan kemudian 26, ya pasti ya 26 itu hari Minggu. Ayo, siapa yang setuju 24 sore dan 24 sore dan 25 pagi ada kebaktian, artinya 2 kali. Yang setuju, tolong angkat tangannya. Yang setuju, jangan ragu-ragu. Yang di sini? Yang setuju angkat tangannya semua. Yang di sini? Setuju semua yang di mimbar. Hah? Yang di bawah Yang kurang semua. setuju yang artinya cuma ingin 1 kali saja, memilih tanggal 25. Siapa yang setuju itu? Jadi 24 tidak usah, tapi 25 saja. Ada? Hah? Oke. Bapak Ibu tidak ragu ya. Artinya 24 sore kita kebaktian jam 5 dan 25 pagi kita kebaktian, begitu? Oke.
betul langsung putusan aja jam 8. Ya, hari Minggu kita akan kebaktian tetap saja jam 8 begitu ya, supaya tidak terlalu lelah, supaya karena itu minggu yang khusus, mungkin Bapak Ibu banyak acara di rumah, jadi kita bikin jam 8. Begitu ya? Yang setuju sekali lagi semuanya, boleh angkat tangan yang setuju. Ya, okelah. Yang setuju boleh berdiri, yang tidak setuju juga berdiri. Kita akan akhiri kebaktian kita di dalam doa. Terima kasih. Nanti saling tolong mengingatkan, di samping akan diumumkan di warta online. Jadi ada sedikit perubahan dari apa yang saya sampaikan waktu itu. 24 sore kita kebaktian jam 5 sampai selesai. Anak-anak sekolah minggu boleh perayaan, boleh bersuka cita, menyambut Natal. Dan 25 pagi kita kebaktian jam 9. Satu catatan, Bapak Ibu tolong bantu semua. Jangan selesai kebaktian ngonyor kabur semua ya. Bantu beresin gerejanya, rapikan kembali, termasuk toiletnya, supaya besok paginya semua sudah bersih lagi, rapi lagi, siap untuk kebaktian. Setuju nggak begitu? Karena keburu berdiri, saya pikir Anda harus setuju. Ya, sudah berdiri ya. Ya, jadi tolong bantu supaya gereja bersih semuanya, dan besok paginya bisa siap lagi dipakai untuk kebaktian. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, ini doa kami penuh syukur, kami mempersembahkan kepada Tuhan seluruh hidup kami, kepada Tuhan Gembala yang agung, penebus kami, pemilik hidup kami. Biarlah apa yang kami dengar menjadi sesuatu yang akan kami lakukan di sepanjang perjalanan hidup kami. Luruskan hati kami, luruskan sikap hati kami, cita-cita kami, cara hidup kami, gaya hidup kami, perkataan perbuatan kami sebagai orang yang benar, dibenarkan oleh darah anak domba, sebagai orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ini penuh syukur kami persembahkan, karena penebusan yang menjadikan kami milik kepunyaan Allah sekarang sampai selama-lamanya. Dari sejak kami mengenal Engkau, seumur hidup kami di bumi, sampai kami berjumpa dengan Tuhan di kerajaan kekal, di sorgamu yang mulia. Berkat Tuhan atas setiap kami, supaya kami menjadi berkat bagi keluarga, kawan, dan kenalan kami. Bahkan bagi orang-orang asing yang belum kami tahu, yang Tuhan perjumpakan dengan kami dalam keseharian kami. Biarlah kami membawa terang, menjadi saksi yang benar, sebagai orang benar yang berkenan kepada Tuhan. Berkat Tuhan atas rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, anak-anak yang sekolah dan bekerja di luar kota, orang tua yang ada di luar kota, di luar pulau. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kemurahan kebaikan Allah menyertai kami, yang di gereja, yang sudah melayani, baik musik, pujian, multimedia, asyir. Engkau memberkati semuanya, pelayan perjamuan, dan juga yang di rumah masing-masing, dimanapun pagi hari ini kami tersambung. Tuhan, kami serahkan semua dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan semua rencana untuk perayaan Natal sampai pada akhir tahun. Kami mempersembahkan semua dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Berkati juga persembahan-persembahan syukur kami, pujian kami, pengagungan kami, persembahan khusus. Biarlah itu semua boleh menyukakan hati Tuhan, karena bagimulah kami persembahkan seluruh hidup kami dan ucapan syukur kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita hari demi hari, sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal, di sorga yang mulia, di langit yang baru dan bumi yang baru, selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom buat yang di rumah. Puji Tuhan, kiranya kita semua tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Mama Daniel, Popo Ahwa, Ko Aping dan Lingling, Handoko, Asyong dan Yanti, Tuhan berkati. Cime, Tuhan berkati ya. Rizky ya, Popo Tasya, Linda, Tuhan berkati. Bu Nikun, Ibu Linawati, Tuhan berkati. Limoy, Yosel ya, dan Popolin, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.